Kata Nabi, idza qara'tumul Fatihah, bila anda semua baca surat Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah. Kalau udah ngomong iqra'u fi'lul amri minal qira'ah, al-amru dalun 'alal wujub. Bila tidak ada qarina. Kata Nabi, bila anda baca Fatihah maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, jangan tinggal. Fa innaha ummul Quran. Surat Al-Fatihah itu namanya Ummul Quran. Wasabul Mathani, nama lainnya Sab'ul Masani. Surat Al-Fatihah namanya surat Ummul Quran dan dinamakan juga surat Sab'ul Masani. 7 ayat yang berulang-ulang dibaca minimal 17 kali dalam solat. Sab'ul Masani. Dan Nabi jelaskan, wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan bismillah itu satu dari ayat-ayat Al-Fatihah. Kalau disuruh kita solat, kata Nabi, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, solat tak sah tanpa baca Fatihah. Bila Nabi mengatakan bismillah bagian Fatihah, maka bismillah kudu dibaca. Maka kata Fathul Mu'in, ma'a basmalatin matan tafasyartu intafal masyrutu. Bila syarat tidak ada, maka yang dipersyaratkan tidak ada. Bila bismillah tidak dibaca, maka solatnya berimbas tidak sah. Tidak sah. Itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Ma'a basmalatin ay ma'a qiraatil basmalati, membaca Fatihahnya disertai baca bismillah juga, yakni serta membaca bismillah. Fa innaha ayatun minha, maka sesungguhnya bismillah itu yaitu satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'aha, karena bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca oleh Nabi akan Al-Fatihah, akan bismillah. Karena bahwa Nabi SAW yaitu membaca oleh Nabi akan bismillah, thummal fatihata, kemudian al-fatihah, wa addaha ayatan minha, dan menghitung Nabi akan bismillah akan ayat dari al-fatihah. Wa kadza min kulli suratin ghairi bara'ah, dan demikian pula bismillah bagian ayat dari tiap-tiap surat, ghairi bara'atin, yang selain surat Al-Bara'ah, surat Taubah. Wa ma'a tashdidatin fiha, dan disertai segala tasdid yang ada dalam Al-Fatihah. Wa hiya arba'a asyrata, yaitu jumlahnya ada 14 tasdid.
li'anna al-harfal musyaddada biharfaini, karena bahwasanya huruf yang bertasdid itu bimakna dua huruf. Fa idza khaffafa batala minha harfun, maka apabila mentakhfif yakni tidak mentasdid, maka batal yakni hilang daripada Al-Fatihah oleh satu huruf. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa rukun solat itu yang keempat membaca Al-Fatihah. Berbicara Al-Fatihah sebagai rukun solat, di dalam kitab Fathul Muin ini, di luar daripada bicara tiap rukun, ada dua pembahasan yang selalu dibahas. Yang pertama adalah syarat-syarat rukun tersebut. Kalau Fatihah berarti syarat-syarat baca Fatihah. Kedua, sunnah-sunnah yang mengiringi rukun tersebut, baik sunnah sebelumnya maupun sunnah sesudahnya. Kalau bicara Fatihah berarti ada sunnah sebelum baca Fatihah, ada sunnah sesudah Al-Fatihah, dan ini materi yang akan dibahas malam hari ini, memasuki pembahasan pertama, yaitu syarat-syarat sah baca Fatihah. Di dalam matan Qurratul Ain, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan, beliau tulis tidak banyak, hanya 5, meski pada paparan Fathul Muin nanti banyak. Sayyid Bakri Syato dalam I'anatul Talibin menuliskan bahwa syarat-syarat baca Fatihah ada 10. Begitu juga banyak ulama menulis seperti demikian. Namun Sidi Syekh Ali Ba'atiyah di dalam kitabnya Ghayatul Muna ada 12. Ini ulama menghitung di dalam paparan memanjangkan atau memendekkan, begitu, tapi isinya sama. Yang pertama, daripada syarat baca Fatihah adalah ma'a basmalatin. Artinya ma'a basmalatin itu, saudara, wajib kita membaca seluruh ayat-ayat Al-Fatihah yang ada 7, di mana bismillah bagian ayat pertama. Ma'a basmalatin yakni min syuruti al-Fatihah fi salat qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Kita disuruh baca Fatihah tu maksudnya bismillahnya juga kudu dibaca. Jangan tidak dibaca bismillahnya. Kenapa? Kalau bismillahnya tidak dibaca, maka solatnya tidak sah, karena kurang 19 huruf daripada Al-Fatihah. Bismillah kudu dibaca. Adapun masalah dibacanya pelan apa kenceng, ini urusan lain. Tapi bismillah kudu dibaca. Kudu dibaca. Di dalam mazhab kita,
mazhab Abu Hanifah dan mazhab Hambali, emang ini bismillah beliau kata tak wajib begitu. Ini mahallul khilaf bainal madzahib. Tapi mazhab kita Syafi'i wajib orang solat baca Fatihah. Dari mana dalilnya wajib membaca daripada surat Al-Fatihah ini, saudara? Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam kitab sunannya, baik Sunanus Sughra maupun Sunanul Kubra'nya, dari Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Dari mana bismillah ini adalah ayat daripada Al-Fatihah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah dan Nabi hitung atuk, lalu membaca alhamdulillahirabbil alamin 2, sampailah waladhdallin 7, begitu. Bismillah Nabi hitung sebagai bagian daripada Al-Fatihah. Itu begitu. Ulama sepakat bahwa bismillah di dalam Al-Fatihah adalah Al-Quran. Ini kita berbicara perbandingan madhab. Bismillah di Al-Fatihah adalah bagian daripada Al-Quran. Itu sepakat. Apakah bagian daripada Al-Quran? Apakah bismillah di Fatihah ini bagian dari Fatihah? Nah, ini yang kemudian pembahasannya. Di dalam mazhab kita Syafi'i, pakat semuanya bahwa bismillah adalah ayat daripada Al-Fatihah. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak, Imamun Nasai riwayatkan juga di dalam Sunan An-Nasai dari Nuaim Al-Mujammir, beliau kata, seorang tabi'in, kata beliau, hadisnya sahih, sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, aku sering solat menjadi makmumnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, maka Abu Hurairah habis takbir baca, kedengeran itu tentu, nyaring nih, bismillahirrahmanirrahim. Habis itu baca alhamdulillahi rabbil alamin, terus sampai waladhdallin. Lalu Abu Hurairah bilang, baca amin. Maka kita pun juga para makmum membaca amin malam. Sampailah terus sampai salam. Lalu kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, fawalladhi nafsi biyadih inni ushidukum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguh demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sungguh aku pertontonkan, aku persaksikan, aku ajarkan, aku perlihatkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Hurairah membaca juga bismillah, bahkan beliau berdalil, beginilah
Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca bismillah. Tidak tinggal. Begitu Abu Hurairah. Di samping itu ada hadis juga yang lain yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan dituliskan oleh ulama hadis dengan sanad yang sahih. Al-Imam Ad-Daraqutni di dalam kitabnya Sunan Ad-Daraqutni, kata beliau, Abu Hurairah berkata, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'tum al-Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul Qur'an was-sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ikhda ayatiha. Kata Nabi, idza qara'tum al-Fatihah, bila anda semua baca surat Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah. Kalau udah ngomong iqra'u fi'lul amri minal qira'ah, al-amru dalun 'alal wujub. Bila tidak ada qarina, kata Nabi, bila anda baca Fatihah maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, jangan tinggal. Fa innaha ummul Qur'an, surat Al-Fatihah itu namanya ummul Qur'an. Wasabul mathani, nama lainnya sab'ul masani. Surat Al-Fatihah namanya surat ummul Qur'an dan dinamakan juga surat sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang dibaca minimal 17 kali dalam solat. Sab'ul masani. Dan Nabi jelaskan wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan bismillah itu satu dari ayat-ayat Al-Fatihah. Kalau disuruh kita solat, kata Nabi, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, solat tak sah tanpa baca Fatihah. Bila Nabi mengata bismillah bagian Fatihah, maka bismillah kudu dibaca. Maka kata Fathul Mu'in, ma'a basmalatin matan tafasyartu intafal masyrutu, bila syarat tidak ada maka yang dipersyaratkan tidak ada. Bila bismillah tidak dibaca maka solatnya berimbas tidak sah, tidak sah. Itu begitu, tidak sah. Di samping itu masih banyak hadis-hadis yang lain, sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 10 tahun ikut Rasulullah sejak Nabi ada di Madinah sampai meninggal dunia, dan termasuk daripada minal muksirin, sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis dari Nabi. Tercatat dalam kitab-kitab hadis 2223 hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Salah satunya, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin baina adhhurina idh ghufiya ighfa'an summa rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhakak ya Rasulullah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nazalat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Imam Abu Dawud
di dalam Sunan Abu Dawudnya, juga Imam Nasai di dalam Sunan An-Nasainya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, satu waktu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari sedang berada di tengah-tengah kita para sahabat. Tiba-tiba Nabi merem. Lalu melek. Nabi diam. Tidur ayam. Tidur ayam itu merem. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Begitu. Tuh namanya tidur ayam. Kayak jamaah pengajian baru 5 menit gurunya, lehernya ini kayak patah. Nanti kalau udah selesai baru dongak. Begitu. Nabi nunduk. Lalu kemudian Nabi mengangkat kepala, melek. Lalu sambil senyum Nabi nyengir aja. Maka sahabat bertanya, termasuk Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ma adhakaka ya Rasulullah, sesuatu apa yang membuat engkau tertawa? Kenapa engkau nyengir-nyengir Nabi? Kata Nabi, barusan malaikat Jibril datang, turun satu ayat barusan kepada saya. Apaan gitu? Lalu Nabi baca, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillah, masuk bagian Nabi. Begitu. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain, seperti ketika surat Al-Hijr ayat berapa itu? 87. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad atainaka sab'an minal mathani, demi sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad akan sab'ul masani, 7 yang berulang-ulang. Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, apa ini walaqad atainaka sab'an minal masani, 7 yang berulang-ulang ini apa? Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam Sunanul Baihaqi dari Ibnu Abbas ketika ditanya oleh para murid-murid Ibnu Abbas, apa itu sab'an minal masani? Ya ibna ammi Rasulillah, wahai sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak pamannya Rasulullah. Ibnu Abbas makamnya di Taif. Moga kita semua dikasih kemudahan oleh Allah, kita ziarah ke Taif di Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW yang hebat, pakar tafsir. Apa itu sab'an minal masani? Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Sab'an minal masani itu surat Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang, maksudnya surat Al-Fatihah. Ditanya lagi Ibnu Abbas, faqila famassa bi'ah ya ibna ammi Rasulillah,
Bila itu adalah surat Al-Fatihah, mana? Yang ketujuh-tujuhnya mana ini? Tujuh Fatihah ini tujuhnya mana? Ibnu Abbas ditanya, maka Ibnu Abbas menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillah adalah awalnya, Alhamdu adalah ayat keduanya, Ar-Rahmanir-Rahim ketiganya, Malik Yaumiddin keempatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kelimanya, Ihdinas siratal mustaqim keenamnya, Siratal ladzina seterusnya sampai akhir ketujuhnya. Begitu juga Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis Ibnu Abbas ini yang menjelaskan bahwa bismillah adalah bagian ayat dari Al-Fatihah. Dijelaskan bahwa bismillah adalah ayat daripada Al-Fatihah. Dan banyak bila kita mendengar dalam hadis Bukhari atau hadis Muslim, kana Rasulullah SAW yaftatihus salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah mengawali salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mal muradu bihadzal hadis? Apa ini maksudnya? Maksudnya Nabi itu memulai salat dengan surat Alhamdu, bukan dengan bacaan Alhamdu. Surat Alhamdu, surat Alhamdu itu maksudnya surat Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ini 30 nama. Di antara nama-nama Al-Fatihah ada 30-an. Disebut suratul Syifa. Syifa, kalau saudara ada orang sakit parah, kayak macam apa ya, stroke itu penyakit ringan apa berat? Berat. Ya Allah, segerobak berat, apalagi stroke. Begitu saudara ngalamin hujan pertama habis musim kemarau, hujan, ya kan? Nah, saudara ambil air hujan yang langsung jatuh dari langit, maksudnya tanpa dari talang, dari pancoran, dari langit aja pakai bak. Saudara bacain tuh surat Fatihah 70 kali, obatin tuh orang yang sakit, Allah kasih sembuh. Emang Fatihah suratul Syifa. Begitu. Saudara ngalamin kesulitan, khususnya urusan finansial, ini yang bikin mumet kadang. Begitu. Saudara bingung, wis habis sholat subuh baca tuh Fatihah 41 kali. Ya 40 hari lah, jangan putus subuhnya tuh. Kalau sampai kesiangan gagal, ulang lagi dari awal. Udah dapat dah 39 hari, siang angus, ulang dari awal. 40 kali saat subuh, duduk baca tuh Fatihah 41 kali. Begitu. Baca doa, Ilahi ilmuka kafin anis su'al, ikfini bihaqqil fatihati su'alan, wa karamuka kafin anil maqal, akrimni bihaqqil fatihati maqalan, wa hassil ma fi dhamiri. Beres. Begitu, beres. Nggak ada yang nggak beres. Fatihah, nama lainnya suratul kafiyah, surat yang mencukupi, beres. Yang kayak betul. Kalau kita model orang kayak kita ini, panen mau pengen, nanem mogah. Bener nggak? Iya, bukannya begitu.
nanam dululah, baru panen. Nanam dulu. Fatihah. Ini Fatihah. Surat dahsyat, Fatihah. Sebab Fatihah itu saudara, ada asma Allah banyak. Ada 5 ya, 5 asma Allah. Allah Rahman, Allah Rabb, Rahman, Rahim, Malik. 5. Ayat pertama Bismillah, lafaz Allah, Alhamdulillahi Rabbi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Ini rahasia. 5 asma nih, 5 nih. Adalah rahasia 5 nih. Begitu. Jangan-jangan yang jadi presiden partai nomor 5 lagi. Ada aja saudara mah 5 jangan dicatat yang kayak begitu. Seakan-akan Allah menyatakan kepada kita, khalaqtuka awalan fa ana ilah. Aku cipta engkau wahai manusia, wahai hambaku, kau kucipta, aku penciptamu, maka aku adalah Allah, aku yang menciptamu. Sudah kucipta kau, kasih ruh, wa rabbaituka, lalu aku urus engkau, ku asuh engkau dalam perut ibumu. Diasuh oleh Allah bagaimana kita hidup sampai lahir. Allah urus sampai kita merem mata kita, lalu kemudian merem enggak, kita minta melek lagi, Allah kasih melek waktu kita tidur. Begitu Allah urus tuh kita. Yang ngurus tuh bahasa Arabnya fa ana rabb, aku adalah Rabb yang ngurusin engkau. Jangan takut hidupmu. Orang yang kagak ibadah, kagak ngaji aja dikasih makan sama Allah. Masa yang ngaji kagak dikasih makan? Kasih, jangan takut. Begitu, jangan takut. Orang ngaji kasih makan sama Allah. Yang kagak ngaji kasih makan, kagak nyembah Allah kasih makan. Apalagi saudara yang ibadah, yang ngaji, kasih sama Allah. Jangan takut. Kata teman-teman saya santri, santu artinya matahari kalau kata orang Inggris itu. Tri itu 3, dia harus hidup, ada cahaya di dunia, dikubur di akhirat. Orang tukang ngaji bahagia, begitu, bahagia, benar orang ngaji. Jangan takut, kasih makan nama Allah. Kata Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Allah kasih jaminan bagi orang yang ngaji rezekinya, ada aja jalannya. Orang yang ngaji itu, lihat yang agak ngaji, mumet mulu, begitu. Ngaji gitu. Jangan gak ngaji. Farabbaituka fa ana rabb, aku itu urus engkau hambaku, aku ini Rabb. Kasih makan nama Allah, hidup diopenin, tapi bukannya untuk ibadah. Ya Allah, malam ngorok mulu, malam ngorok, padahal anjing kalau malam melek, anjing tuh. Coba lihat film Mak Lampir. Kalau malam itu, siang apa malam tuh? Malam. Anjing aja malam melek, yang nggak ada akalnya. Kita sih melek juga kalau ada bola, begitu. Melek juga. Maka Allah bilang, summa asaitani, kemudian kau banyaknya menyalahi aku, tapi biar kau kurang ibadah, ku kasih rizki. Sebab fa'ana rahman, aku itu ar-Rahman. Jangan takut, maha baik di dunia di akhirat. Al-mu'ti bijalailin ni'am, itulah Allah. Kita salah
summa tubtan, kemudian kau bertobat, merasa salah, udah tua, baru pengen main ke masjid, begitu. Makanya lihat masjid tuh kalau udah maghrib isinya banyakan pensiunan. Bener nggak? Iya, begitu. Gitu. Apa kerjaanmu? Alhamdulillah dapat pekerjaan baru saya. Apaan? MC? Apa MC? Ngomong cucu. Begitu. Begitu. Biar kata kita itu kemudian taubat. Faghfartu, aku ampuni sebab fa'ana rahim. Aku ini rahim, maha penyayang. Kata Allah, maha penyayang, sayang sama yang tobat, saya kasih rahmat. Jangan bersedih bila kau di dunia terdolimi, bila kebaikanmu tak dinilai, sebab summa alayyal jaza, ada balasan dari Allah. Kau tanam aja kebaikan, apa yang kau tanam kau bakal panen. Fa'ana maliku yaumiddin, aku ini yang memiliki, lagi merajai hari pembalasan. Tenang, jangan takut. Andai kau di dunia terzalimi, ada aku, jangan takut. Begitu. Inilah Fatihah, saudara. Maka Ibnu Abbas ketika ditanya apa 7 ayat yang berulang-ulang, ya surat Al-Fatihah. Maka maknanya Bismillah adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Begitu kata Ibnu Abbas. Dan begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang Bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Ada orang begini, saudara, dia pulang karena dapat rezeki umroh, begitu umroh apa? Kosasi, apaan? Ongkos dikasih, gitu. Ada aja istilahnya, begitu. Pas pulang dia sholat ngimamin, baca alhamdulillah, enggak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Alhamdulillah, enggak bisa. Habis salam ditegur oleh temannya, ngapa enggak baca bismillah, kenapa alhamdulillah? Dia melotot, makanya umroh, begitu, umroh. Tuh imam di Masjidil Haram tuh, alhamdulillah, begitu kata dia, Temannya nanya, emang imamnya siapa? Yang saya dengar sih Imam Sudais. Itu sudah begitu. Oh, Imam Abdurrahman As-Sudaisi. Iya, pokoknya teman saya bilang Sudais, begitu. Entenya udah nanya sama imamnya, baca bismillah kabar? Ya kagak nanya, cuman saya dengar doang. Nanya dong, baca apa kagak? Jangan-jangan baca dia pelan, tandanya di Istiqlal kenceng, begitu. Tanya dong. Saya sih nggak nanya, dengar doang. Maka kalau dengar jangan nyimpulin. Itu benar. Yang di Mekah itu Imam Sudes. Kalau ente Imam Sadis, jangan dicatat. Gitu, dengar doang langsung nyimpulin, tanya. Jangan-jangan dia baca cuman pelan. Oh begitu. Iya, makanya jangan dengar doang. Begitu. Makanya kata Betul Muin, ma'abas malatin, bismillahnya kudu dibaca. Apa maknanya? Tajibu qiraatu kulli ayatiha wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillah
Fatihah wajib seluruh ayatnya dibaca, dan bismillah adalah ayat daripada Al-Fatihah, ayat pertama. Dan Quran yang beredar menunjukkan itu. Nomor satunya bismillah. Tuh Quran yang beredar yang saudara pegang, cetakan mana kan? Baik, itu begitu. Wa kadza min kulli suratin. Kalau jadi sifat ghairi baro'ah. Kalau mau dijadiin istisna ghaira baro'ah. Nggak tahu terjemahan saudara ini ghaira apa ghairi? Ghairi. Oh, jadi sifat sama yai asadnya. Wa kadza, saudara, idza wujida wa kadza fi kutubi Syafi'iyah fadzalika dalun ala anna fil hukmi khilafan. Bila ditemukan di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i ada tulisan wakadha, maka itu pengertian wakadha adalah ada perbedaan pandangan antara ulama-ulama, ada perbedaan pendapat. Bila tidak ditemukan perbedaan pendapat, ibaratu wakadha li ta'mimil hukmi, redaksi wakadha untuk mengumumkan hukum yang ada. Sedangkan di sini wakadha ini ada khilaf. Kenapa wakadha min kulli suratin? Begitu juga bismillah bagian ayat dari surat dalam setiap surat. Artinya, apakah bismillah ini di luar Fatihah adalah juga ayat? Ini di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Dan ini yang mempengaruhi kemudian ayat Quran itu apakah ada 6.666 ataukah 6.236. Begitu. Yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i itu, tapi tulisan Quran tidak mendukung. Begitu. Bahwa bismillah adalah ayat pertama dalam setiap surat. Begitu. Bismillah ayat pertama dalam setiap surat, kecuali baro'ah, artinya surat taubat, begitu. Surat baro'ah itu yang mu'tamad di dalam madhab Syafi'i. Begitu. Kenapa? Dari mana ini dalilnya bahwa bismillah ini adalah ayat dalam setiap surat? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, sebagaimana Imam Muslim tuliskan dalam Sahih Muslim, Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, Nasa'i di dalam Sunan Nasa'i, Rasulullah SAW yang saat tidur tadi duduk, lalu kemudian Nabi melek, Nabi senyum, ditanya kenapa senyum-senyum ya Rasulullah? Qad nazalat anifan, sungguh turun alayya anifan suratun, turun kepadaku satu surat. Surat apaan? Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu ay inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abdar. Itu bismillah bagian ayat dalam surat itu begitu, semua surat kecuali baro'at. Tapi karena wakadha ada juga pendapat ulama, dan ini nampak di dalam Al-Quran semua surat selain Fatihah itu lil fasli baina surah, untuk pemisah antara surat ini dan surat berikutnya, dan itu yang tertera. Ini pun juga ada hadisnya pendapat ini, meski nggak kuat, begitu, meski nggak kuat. Begitu. Dari mana? Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Dawud
Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, Sunanul Arba'ah meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, suratun salasuna ayatan syafa'at liqari'iha. Kata Nabi, ada satu surat isinya 30 ayat yang memberi syafaat besar bagi orang yang bacanya. Di kubur enggak bakal ditanya mungkar nakir kalau dibaca setiap hari sama dia. Lalu ditanya Nabi, wa mahiyya, apa itu? Surat Tabarak, Al-Muluk, surat Tabarak. Di sana Nabi tidak menghitung bismillah sebagai ayat 1, karena kalau dihitung bismillah ayat 1 jumlahnya 31, yang tertera 30. Itu menunjukkan bismillah dalam satu pendapat untuk pemisah di luar Fatihah, dan itu yang kelihatannya ada dalam Al-Quran yang saudara pegang. Tapi yang mu'tamad dalam madhab itu bagian begitu daripada surat, bagian daripada ayat 1 begitu. Sepakat semuanya ulama bahwa bismillah adalah bagian Al-Quran dalam semuanya, bagian dari Al-Quran. Kenapa? Karena para sahabat waktu menulis Al-Quran disuruh dibuang yang bukan daripada Al-Quran semuanya. Nah, bismillah semuanya ada, bismillah ada, semuanya ada, kecuali baroat. Baroat kita suka menyebutnya surat taubat, surat taubat itu begitu. Maka surat taubat enggak ada bismillahnya, enggak ada. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj, dan juga banyak ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam tafsir Munirnya, karena ayat ini turun saat perang dan bismillah tidak cocok dalam keadaan perang. Alasan yang diangkat, intinya tidak ada bismillah. Lalu kalau baca bismillah hukumnya apa? Di baroat ini khilaf ulama. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan haram di awal bismillah, di awal baroat, haram di awal baroat, di awal ayat. Di tengah-tengah, mananya ayat kedua dan seterusnya, makruh. Sedangkan Imam Romli di dalam Nihayatul Muhtaj, dua-duanya tokoh besar Syafi'i, di awal daripada baroat makruh, dan sesudah awal mubah, boleh aja. Dan saudara terserah begitu, mengikut yang mana boleh. Kalau saudara mengata makruh bismillah di awal baroat, berarti mengikut Imam Romli, Khatib Syirbini, Imam Khatib Syirbini, pengarang kitab Mughnil Muhtaj. Ustaz Sardi udah ziarah, udah ziarah belum? Udah, alhamdulillah wa syukurillah. Pengarang Mughnil Muhtaj di Mesir makamnya, Fustat dekat Mujawirin makamnya, blok Imam Bajuri, bloknya Khatib Syirbini. Itu begitu. Jadi intinya baca Fatihah jangan tinggal baca bismillah. Urusan saudara pelan dan kenceng ini teknis, artinya sunat. Kita lagi nerangin syarat-syarat Al-Fatihah yang dijelaskan oleh sebagian ulama 12, ada yang bilang 10. Nah, matan cuma menyebutkan ada sekitar 5, dan ini baru nomor 1 daripada syarat-syarat Al-Fatihah. Lalu nomor 2-nya apa? Kayaknya sudah ya, segini aja. Tuh, udah megang mic begitu Ustaz Sardinya.
segini aja, nanti kita lanjutin wa ma'a tasdidatin. Syarat nomor 2 nanti saja, ini syarat nomor 1 aja. Wallahu a'lam bishawab.